Baik, saya sedang bersama kakak siapa nih? Nama saya Dika. Oke, makasih ya udah ngeluangin waktunya untuk kita. Terima kasih. Ya, boleh diceritain sedikit backgroundnya kakak nih seperti apa? Saya seorang desainer, editor juga, Oke. konten kreator. Terus sekarang kerja juga. Baik. Sekarang nih kira-kira kesibukannya kakak ngapain ya? Sekarang lagi fokus kerja aja sama planningnya mau lanjut konten. Oh, Sama itu ngedesain aja. juga sih, Oh, jarang-jarang. itu. Oke. Apa yang bikin kakak tertarik terjun ke bidang nih desainer seperti ini? Yang bikin tertarik buat terjun sih mungkin dulu ya waktu COVID, karena kan mulainya dulu dari awal-awal COVID ya. Oh, ya sih. Jadi dari SD itu udah bisa. Terus lanjut waktu COVID itu kebanyakan gabut lah. Ya, Waktu itu banyak konten-konten yang konteksnya ngebuat desain, cara desainnya kayak gimana, tips dan trik desain kayak gitulah pokoknya. Waktu itu banyak tuh waktu COVID. Ya, jadi ikut konten itu sih dulu secara nggak langsung terasa juga ininya, apa namanya, skillnya sama serius buat konten. oh gitu. Oke, berarti sebelumnya udah ada dapat pendidikan gitu atau emang langsung Sebelumnya belajar sendiri? sebelumnya nggak tahu ya, skillnya tuh tiba-tiba ada, nggak tahu pokoknya gimana anjir ngejelasinnya ya, tiba-tiba ada. Terus waktu COVID itu tuh karena sering konten akhirnya asah lah sedikit demi sedikit kayak gitu. nggak ada Oh, nggak ada tuntutan, nggak ada nggak ada belajar pendidikan. pendidikan fokus, itu Oh, nggak ada berarti sih, nggak ada. tiba-tiba bisa aja gitu. Oke. Ada nggak orang yang ngajak kakak nih buat terjun ke bidang ini? yang ngajak yang ngajak nggak ada, cuman yang menginspirasi ada, lumayan lah, banyak kayak kreator yang siapa tadi namanya, Seniman bocah. ya Kenapa? yang kayak gitu-gitu tuh Oh, dulu kontennya banyak lah, bersuluran lah dulu iya. COVID kan. Ya itu sih lebih terinspirasi sama konten-konten kayak gitu, akhirnya terjunnya. Oke. Oke, lanjut Kak. Nah, ini kan biasanya ini kan Kakak dikasih apa tuh brief sama klien nih, kayak gimana tuh? Nah, tuh biasanya langkah awal yang Kakak ambil tuh kayak gimana sih? Brief, ya, brief pada saat mau bikin desain. Ya. Brief yang pertama mungkin ngejelasin dari gini ya, step by stepnya Ya, bikin desain ya, langkah-langkahnya ya. Pertama pasti briefing dulu, tentuin konsepnya kayak gimana, temanya yang mau dipakai kayak gimana, visi misinya juga kayak gimana. Visi misi sih paling penting gitu. Terus kalau udah klop yang tadi itu, baru lanjut ke browser, lanjut ke laptop. Sekarang bikin sketsanya kayak gimana, bikin beberapa sketsa sama pemilihan warna juga. Itu harus relevan sama visi misi yang tadi. Setelah bikin 5 sketsa, nanti kliennya milih yang dipilih, misalnya yang kedua misalnya dipilih. Ya udah, step terakhir tinggal kita finishing aja. Finishing, perbaikin lagi warnanya, diperbagus lagi. Kalau udah selesai, transfer ke klien, klien approve, baru kita bikin beberapa, kayak beberapa apa sih namanya, beberapa desain, beberapa warna yang berbeda juga, beberapa file. Terus kalau kliennya mau, kita bikin mockup juga. Terus step akhir mungkin ada beberapa klien yang minta buat langsung di projectnya tuh langsung dibuatin gitu, kayak misalnya baju langsung disuruh, biasanya kan langsung disuruh kita buatin juga kayak gitu. Jadi nggak, sebenarnya emang nggak seprofesional itu ya, emang nggak profesional gitu. Cuman dari biasanya ngedesain tuh orang-orang tahu tuh dari teman ke teman, jadi nggak langsung nge-push sendiri kayak gitu, jadi nggak nyampe ngiklan lah saya seorang desainer, enggak. Jadi dari teman ke teman aja sih gitu. Lanjut Kak. Nah, biasanya nih dari mana sih dapat inspirasinya tuh Kak? Datangnya inspirasi. Datang inspirasi kebanyakan di Pinterest paling banyak. Pinterest paling banyak, algoritmanya itu
gampang lah di sana. Kita nyari apa nantinya kayak gitu aja terus kan. Di Instagram juga lumayan banyak. Dulu dapat inspirasinya kebanyakan dari TikTok sih lebih banyak karena dulu tuh suka ngikutin tren-tren fashion kan. Oh. Jadi setiap tren fashion itu cepet kan berubah kan. Aduh. Nah, nanti kalau misalnya ada trennya kayak gimana, biasanya udah tuh bikin apa sih namanya? Bikin ngebedah desainnya kayak gimana nih, caranya bikinnya kayak gini. Dari sana secara nggak langsung dapat banyak inspirasi sih dari sana gitu. Dari waktu suka bikin ngebedah desain. Karena di TikTok juga ngekonten ngebedah desain awalnya. Baru ke thrifting gitu. Oke, transisi ya kak. Ya, ada transisinya dulu. Oke, kalau misal lagi buntu nih kak, ada nggak ritual-ritual tertentu nih? Buntu ngopi paling penting, ngopi. Atau enggak ya kalau namanya juga cowok sebat mungkin ya, sebat. Kalau nggak sebat ya ngopi apa ya mungkin ya. Kalau buntu sih scrolling paling sering, scrolling ya. Yes, medsos. Pokoknya biar nggak gini lah, biar otak tuh relax, jadi nanti kreativitasnya bisa gampang dituangin juga, yang nggak keras mikir. Lanjut kak. Nah, gimana sih cara kakak tuh ngatasin kreatif block kak? Kreatif block biasanya harus nggak usah mikirin sih, harus keluar dari zona kreativitas itu. Misalnya buat desain datang kreatif block itu, misalnya ngeblank nggak bisa mikir ide kan, harus keluar sih itu, harus keluar dari zona itu, keluar dulu mana kayak nyebat, nyapu, ngapain, pokoknya satu atau beberapa menit tuh nggak usah mikirin kayak gitu, pokoknya keluar aja, pikiran tuh nggak boleh kesana dulu gitu. Jadi terserah lah mau ngapain lah, nanti kalau misalnya udah relax baru lari. Tapi biasanya nonton paling sering sih scrolling IG sih, IG, TikTok, pokoknya cari konten yang hiburan, sifatnya hiburan. Hiburan. Ya, lihat meme kayak nggak jelas gitu, terserah lah, pokoknya biar refresh aja. Nah nanti kalau udah mendingan baru balik gitu. Oke. Nah biasanya kan tuh gini tuh kak, biasanya kan kalau lagi ngedesain tuh ada moodnya nih kak. Biasanya tuh kan kadang hilang gitu. Nah gimana cara ngebalikinnya dan berapa lama sih waktunya? Cara ngebalikin mood, berapa lama waktunya? Oh, jarang sih ya, karena nggak terlalu kemudian sih. Cepet sih, bisa nggak terlalu lama lah. Ya paling abis mental block tadi itu kan bad mood tuh pasti. Ya. Ya udah scrolling ngapain kayak bla 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 apa segala macam. Habis itu udah balik moodnya gitu. Oh bisa juga join Discord sama teman-teman gitu kan, ngobrol di Discord sambil bikin proyek itu ya lumayan nggak bikin mood naik lah, karena ada ajak ngobrol kan. Emang diam aja gini. Wah anjir beras sih itu. Cepat stres. Iya stres gitu. Oke. Lanjut kak. Nah, kan biasanya setiap desainer tuh punya ciri khas nih kak. Nah, kakak tuh ada nggak ciri khas yang biasanya kakak selalu tampilin di karya-karya kakak? Ciri khas. Setiap desainer setuju sih punya ciri khas masing-masing ya. Dan aku setuju akan hal itu, tapi kebanyakan aku biasanya ngelemparnya ke klien. Jadi tema dan konsep brand, tujuan brand itu tuh lebih ke klien. Jadi nggak ada ciri khas khusus yang kayak gimana, lebih ke ngikutin arah klien juga. Tapi tetap pribadi biasanya paling bikin apa ya? Bikin di bagian warna, mungkin di bagian font dibikin kayak sesuai sama kita gitu loh. Oh, kesukaan ya kak? Ya. Oke. Nah, biasanya nih kak, kan tadi tuh kakak bilang kayak warna, kayak font gitu kak. Itu biasanya tuh kakak emang rencanain apa seiring waktu kebentuk sendiri gitu? Gini ya. Biasanya kalau untuk nentuin warna sama font ya
Font itu juga faktor yang paling penting kan. Font itu salah satu bagian penting karena font juga menunjukkan apa ya, karakter visual suatu brand. Itu agree pasti. Jadi tiap font itu punya apa ya, punya karakter tersendiri, beda-beda gitu. Terus buat nentuinnya biasanya lebih banyak explore karena sama jam terbang juga kan. Sebelumnya tahulah gitu kayak gimana, jadi kedepannya aman sih biasanya, gampang lah buat nyari karena jam terbangnya udah aman. Lebih banyak explore sih sebenarnya. Oke, next ya kak ya. Jadi kakak kan desainer kan ya? Yes. Desainer. Jadi menurut kakak karya yang paling berkesan yang kakak buat sebagai desainer ini apa aja? Dan apa itu? Karya paling berkesan, karya pertama kali. Setiap karya pertama itu pasti berkesan. Oke. Setiap karya pertama itu pasti berkesan. Yang paling berkesan itu waktu bikin kaos untuk Bale Ganjur. Sko Bale Ganjur itu paling berkesan karena ya itu bikinnya pakai effort yang lumayan karena aku kan keterbatasan alat ya. Aku nggak ada tablet waktu itu, jadi cuman pakai HP, nge-lag, retak, pakai itu aja dulu. Terus buat kanvas 4K itu susah banget, pasti nge-lag tuh HP-nya, nggak bisa pokoknya parah lah itulah. Itu kayaknya sebulan deh bikin kayak gitu tuh. Soalnya banyak, lumayan ada di sini ornamennya juga ada, di lengannya, di belakang, di depan. Nah dulu trennya kayak gitu kan. Tapi sekarang dilihat jelek sih. Karena kan tren kan berkembang terus kan gitu. Ya. Terus bikinnya juga langsung sama gini. Bikinnya langsung ke konveksi juga buat apa sih namanya? Buat bikin produk fisiknya gitu. Bikin kaosnya juga harus ngedata peserta lagi. Wah itu effort lah, parah tuh effort, sebulan lebih. Itu sih paling effort. Oke. Jadi next kakak ini kan punya gaya visual atau ciri khasnya sendiri kan. Jadi kalau misalnya kakak mendapatkan klien yang yang mempunyai keinginannya sendiri, gimana cara kakak buat nyimbangin gaya visual kakak sama keinginan kliennya? Gaya visual sama keinginan klien. Nah, pertama dibagi dua. Karakter sendiri sama keinginan kalian itu dipisah. Keinginan kaliannya itu keinginan kliennya. Kita harus tahu mood sama keinginannya itu sama visinya kayak gimana gitu kan. Kalau kita udah tahu itu, baru kita balik ke karakter kita. Biasanya aku isi di bagian warna, di bagian tipografi, sama di bagian visual. Mungkin ada tambahan beberapa karakter yang membuat menciri khaskan desain tersendiri gitu kan. Oke. Terus itu yang paling keras tuh di font. Di font ya, karena tadi kan di tipografi, di font itu menggambarkan karakter visual yang cukup lumayan kuat lah di bagian font. Jadi nggak sebatas cuman keinginan klien sama karakter kita. Jadi itu tuh harus bisa diimbangi supaya dapat desain yang bagus, yang original, yang bagus lah. Oke, jadi kakak kan sudah jadi desainer yang cukup berpengalaman kan ya? Oh iya. Ya, jadi kakak pernah kan dapat keinginan klien yang bertolak belakang dengan gaya yang kakak ciri khas kakak nih. Gimana cara kakak mengatasi? Cara mengatasinya sebenarnya nggak pernah ada. Pernah mungkin ya ada teknik, cuman tapi sebatas jatuhnya ke briefing sih. Nggak sampai parah banget. Jadi aku biasanya ngalir aja sama desainer. Sama kliennya. Oke. Jadi kliennya minta apa, ya tugas kita kan cuma merealisasikan aja kan. Jadi jarang sih ada tektok gitu. Jadi kakak kan sekarang menjadi desainer kan. Jadi saran kakak buat anak DKV yang ingin jadi desainer ke depannya tuh apa kak? Saran buat anak DKP. Iya. Anjay, aku aja nggak sekolah coy. Sarannya mungkin perbanyak jam terbang mungkin ya. Perbanyak jam terbang, perbanyak scrolling karena
semakin banyak ngelihat desain, apalagi kita namanya itu di rombak ya, bukan di rombak sih, di apa ya, dibedah desainnya. Misalnya lihat desain di sosmed, oh desain bagus nih, nggak cuma dilihat aja tapi dibedah juga gitu. Ya diamati deh. Ya dia mati dibedah, cara bikinnya kayak gimana sih gitu. Jadi semakin sering ngelihat desain, semakin kalian sering ngebedah, jam terbangnya juga cukup banyak ya. Ya. Jam terbangnya cukup banyak, secara nggak langsung itu lebih gampang nanti membuat desainnya. Jadi semisal ada klien yang minta desain bla 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 bla, visi misinya kayak gini, udah selesai, kita gampang tinggal kita amati aja tuh, kita udah tahu dong konsep, oh nanti isi kayak gini, bikin kayak gini, bla 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 bla, bikin gampang jadinya. Nggak harus kayak riset lagi kok, lihat aplikasi, lihat referensi yang lain lagi. Jadi gampang lah, klien ngasih kita tinggal bikin. Oke. Mempermudah mungkin ya. Oke. Mempermudah. Oke, jadi kalau misalnya kakak sekarang mulai dari awal nih, apa yang kakak ingin pelajari lebih awal untuk sebagai menjadi seorang desainer ke depan? Mungkin lebih sering mengasah skill sih mungkin, karena ya walaupun device-nya terbatas ya, tapi mungkin ya bisa gambar di objek kayak bisa, apalagi punya mentor, nggak mentor sih, punya orang yang mau ngajarin itu lebih bagus lagi. Aku mungkin bakalan nyari orang sih buat belajar, karena dulu belajar sendiri ya tiba-tiba bisa nggak tahu juga. Jadi mungkin kalau misalnya belajar sama orang mungkin lebih bagus daripada sekarang gitu kan. Ya sih itu sih. Oke, menurut kakak gimana caranya seorang desainer tuh bisa stand out? Seorang desainer bisa stand out. Ya. Oke, mungkin desainer yang stand out ya. Mungkin menurut aku desainer yang stand out itu yang punya alasan jelas di balik desain yang dia pilih. Oke. Nggak hanya desain juga, tapi dia juga adaptif sama tren zaman sekarang gitu kan, tren-tren yang ada, sama rajin belajar aja sih ya. Banyak jam terbang, rajin belajar gitu sih. Jadi kakak ini kan sebagai desainer kan udah pasti pernah make beberapa aplikasi buat kakak bisa ngedesain kan. Jadi untuk desainer pemula atau yang ingin jadi desainer kedepannya, aplikasi apa yang cocok untuk pemula? Oke, aplikasi yang cocok ya. Kalau aku sekarang pakai aplikasi Ibis Paint sih, karena dari awal belajar tuh buat konten, dulu kan buat konten carousel itu kan, buat konten apa ngebedah desain itu tuh pakai Pixel Lab dulu. Terus lanjut ke gambar-gambar aku pakai Ibis Paint. Dari awal sampai sekarang pakai Ibis Paint sih, karena itu aplikasi paling gampang, paling size-nya kecil, size aplikasinya nggak terlalu besar ya. AP zaman sekarang bisa lah, walaupun lebih bagus di tablet ya. Ibis Paint the best sih, bagus sih itu, rekomendasi lah Ibis Paint. Oke. Boleh last satu pertanyaan kak ya. Buat kakak ngedesain nih, apa yang kakak pakai buat ngedesain? Alat yang kakak pakai buat ngedesain atau nge-sketch-nya? Sekarang Iya. alat yang sekarang mungkin. Waduh anjir. Pakai tablet toko sih. Pakai jadi toko kan punya kasir kan. Pakai tablet lah. Nah, tabletnya aku diam-diam download Ibis Paint. Di galeri semua penuh desain semua. Tabletnya macet juga buat ngasir. Jadi mau mencet harga, mau nyetruk tuh macet kadang-kadang. Bentar ya kak, tunggu aku gitu misalnya. Tapi ada alat kan. Ya. Maksudnya walaupun nggak kenceng tapi bisa lah buat ngedesain. Jadinya sekarang alatnya pakai yang tablet di toko. Terus lebih bagus juga pakai apa namanya? Pen tab yang buat tablet. Ya, itu tuh lebih bagus juga kalau punya. Kalau nggak punya ya bisa diakal-akalin lah. Tergantung kreativitas aja. Oke, jadi cuma segitu aja pertanyaan dari kami kak ya. Makasih kak ya. Ya, Ya.